Timnas Indonesia terus berubah, banyak diisi oleh pemain-pemain berkualitas yang ujungnya membuat lawan pun akan gambling nih, menebak bagaimana permainan yang dimiliki oleh timnas di bawah asuhan Coach Sintayong. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita membagi kedua hal, yang pertama secara makro tactical, kemudian yang kedua secara mikro tactical. Secara makro ini pandangan luas, kita melihat bagaimana permainan timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Yang pertama, tentu Coach Sintayong pendekatannya bermain compact defense. Bagaimana menguatkan dulu lini pertahanan sesolid mungkin, kemudian ketika sudah kuat, disitulah coba dirangkai penyerangan. Nah, dan kita lihat juga pemain-pemain belakang kita diisi oleh nama-nama yang mentereng. Nah, itu juga teman-teman dikonfirmasi langsung pada saat aku melakukan wawancara eksklusif dengan translator Coach ST, Bang JJ. Nah, Bang JJ bilang kepada aku teman-teman, kalau misalnya filosofi ataupun prinsip yang dimiliki oleh Coach Sintayong ini, kuatkan dulu pertahanan, kemudian merangkai lah ya serangan untuk menciptakan yang namanya sebuah peluang. Kemudian yang kedua, sesudah compact defense, ada formasi yang sangat amat jelas. Beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Coach Sintayong, pola 3 back menjadi andalan yang kerap diaplikasikan oleh Coach ST di atas lapangan. Nah, beberapa bulan yang lalu Coach Sintayong secara tegas teman-teman katakan, kenapa menggunakan pola 3 back, disebut oleh Coach Sintayong pola 3 back lebih kuat lah ya digunakan oleh Indonesia, lebih solid pertahanan Indonesia untuk mengantisipasi bola-bola atas yang dimiliki ataupun coba dilakukan oleh lawan. Dan sampai saat kita memposting video ini teman-teman, dan bahkan di kualifikasi Piala Dunia, pola 3 back menjadi andalan yang sangat amat kentara. Nah, menarik juga ketika kita sudah melihat nih pemain-pemain belakang kita diisi oleh nama-nama mentereng, apakah akan ada dinamika perubahan formasi, wait and see. Namun pola 3 back tetap menjadi konsensus utama yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Kemudian atribut makro taktikal yang sangat amat jelas, bagaimana 3 back yang dimainkan oleh Coach Sintayong ini, pemain back yang di tengah diapit oleh center back sebelah kiri, center back sebelah kanan. Pada fase build up yang dilakukan timnas, kerap bergerak ke sektor tengah. Tujuannya menciptakan yang namanya superioritas number, unggul orang di sektor tengah. Timnas Indonesia teman-teman itu sangat amat dinamis, peluang dilakukan oleh Jordi Amat. Nah, sempat dilakukan oleh Jay Edges, dan terlihat dari gestur Coach Sintayong tidak puas ataupun kerap memberikan instruksi bagaimana harusnya posisi Jay Edges. Nah, dalam konteks ini kita nggak membandingkan ya siapa yang lebih baik antara Jordi Amat ataupun Jay Edges. Kita membahas makro. Nah, kemudian yang keempat, poin dari makro tactical, pendekatan yang digunakan oleh Coach Sintayong itu jelas pada saat menghadapi tim yang inferior, tim yang rendah daripada Indonesia, yang kualitasnya tidak setara dengan Indonesia, pasti akan lebih berani bermain proaktif, bermain untuk menginisiasi bola teman-teman. Berbeda dengan menghadapi tim-tim yang superior. Nah, saat menghadapi Arab, saat menghadapi Australia, pendekatannya tadi kan bermain menunggu, kemudian melakukan serangan balik, membuat pada akhirnya tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia ataupun oknum-oknum tertentu, aku bisa mengatakan demikian teman-teman, mempertanyakan juga kenapa dengan kualitas dari skuad timnas sekarang ini Coach Sintayong pendekatannya lebih reaktif football. Nah, ya itulah dia filosofi yang dimiliki oleh Coach Sintayong seperti yang sudah kita uraikan tadi teman-teman. Nah, berbeda cerita misalnya, andai contoh Pep Guardiola melatih Indonesia teman-teman, pasti pendekatan yang dilakukan oleh Pep Guardiola pun akan proaktif terhadap bola, bermain konstruktif, 1-2 sentuhan dari posisi penjaga gawang, pemain belakang, lini tengah, sampai dengan lini depan. Atau contoh kita ambil Jose Mourinho melatih Indonesia, dia akan mempertahankan filosofinya. Jadi dalam filosofi kita setidaknya menghargai lah ya pelatih-pelatih yang mempunyai filosofi, yang mempunyai bagaimana prinsip permainannya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini pun aku yakin secara pribadi, andai teman-teman jadi pelatih pasti mempunyai
mempunyai pandangan pemikiran sendiri. Ada yang bermain reaktif, ada yang bermain ball possession, ada yang bermain counter attack, gegen pressing, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia secara makro yang bisa kita lihat secara jelas teman-teman bagaimana permainan dari timnas Indonesia. Dan banyak sebenarnya lagi seperti 5-4-1 yang dibentuk oleh Coach Sintayong ketika bertahan, ketika 3-4-3 ini deadlock, kadang 3-5-2 diaplikasikan. Kemudian pemain tengah dua gelandang ini teman-teman menjadi salah satu aktor yang sangat amat penting. Lalu throw in yang coba diokupansi dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nah, kita masuk nih secara mikro taktikal. Secara mikro taktikal ini lebih detail, lebih mendalam. Bagaimana mikro taktikal teman-teman? Ya, contohnya nih ya, bagaimana kombinasi play ataupun taktik kick off diimplementasikan oleh Coach Sintayong di pertandingan-pertandingan tertentu. Misal saat menghadapi Australia, Coach Sintayong menerapkan taktik pattern kick off. Nah, itu detail banget mikro. Secara eksekusi tidak prima, tetapi secara ide sudah paham kita. Kemudian ada yang namanya kombinasi ataupun overload di sektor sayap yang diciptakan oleh pemain sayap depan kita yang berada di koridor half space, dibantu oleh pemain wingback kanan dan salah seorang pemain di tengah. Nah, itu hal-hal yang sangat amat jelas teman-teman. Kemudian mikro taktikal lagi, bagaimana lini depan ataupun striker yang dimiliki oleh Coach Sintayong dituntut secara mandiri, secara prima untuk melakukan yang nama pressing, tekan, lari untuk mengganggu lawan. Nah, itu dikonfirmasi oleh Ramadhan Sananta sendiri. Akhirnya kenapa striker kita butuh power dan daya berjuang lebih, dan disenggolah sempat Jens Raven oleh Coach Sintayong. Kalau misalnya power dan daya juang dari Raven belum begitu prominent. Nah, itulah dia beberapa mikro teman-teman. Ya, banyak sih atribut lainnya, permainan diagonal pass yang dilakukan oleh Coach Sintayong, memanfaatkan sisi kelebaran sebelah kiri ke sebelah kanan, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Yang tujuan untuk merenggangkan defensif struktur pertahanan yang dibentuk oleh lawan. Itu banyak dilakukan salah satunya saat Indonesia bermain menghadapi Turkmenistan. Nah, pendekatan taktikal yang dilakukan oleh Coach Sintayong pun tentu dinamis, berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dan adaptif melihat situasi yang dilakukan oleh lawan. Nah, nggak mungkin kan saat menghadapi tim superior, Coach Sintayong cenderung akan berani lebih bermain terbuka. Pasti Coach Sintayong pun melakukan kalkulasi. Dan saat menghadapi tim yang lebih inferior, pasti lebih enjoy apa yang ditampilkan oleh Coach Sintayong. Nah, jadi dengan banyak datang pemain-pemain keturunan atau sekarang ini banyak proses naturalisasi dilakukan teman-teman, maka ini akan menyulitkan lawan untuk menebak. Sudah sulit menebak pendekatan taktikal Coach Sintayong yang sangat amat dinamis, yang sangat amat berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Dengan banyaknya pemain-pemain baru datang teman-teman, kita nggak tahu ke depan siapa lagi, ini bakal menyulitkan. Nah, kenapa? Karena selaku pelatih yang dibantu oleh asisten dan staf analisnya pasti menonton video pertandingan timnas Indonesia sebelum menghadapi timnas, melihat bagaimana taktikalnya, melihat bagaimana pemain-pemain yang berjuang di atas lapangan. Nah, kemudian ketika mereka menghadapi timnas Indonesia, tiba-tiba datanglah pemain baru, tiba-tiba datanglah pemain-pemain yang enggak tampil sebelumnya bersama timnas Indonesia, yang enggak mereka lakukan analisa. Nah, ini kan sebuah hal yang gambling tentunya bagi pelatih lawan untuk menghadapi timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain baru yang datang di timnas Indonesia, ini akan merubah juga pendekatan mikro taktikal yang coba diaplikasikan oleh Coach Sintayong. Nah, sebagai prinsip, ini keuntungan bagi timnas Indonesia teman-teman, dan bisa juga sebagai kerugian. Kenapa? Banyaknya pemain baru datang. Yang dikhawatirkan itu seberapa cepat pemain tersebut bisa beradaptasi ataupun klop nih dengan taktikal ataupun permainan dari Coach Sintayong. Nah, kalau kita lihat track sejarah yang track record pemain-pemain yang didatangkan ataupun yang dicari oleh Coach Sintayong, pemain yang di-ACC oleh Coach Sintayong, kebanyakan tidak ada yang gagal. Atau overall semuanya menampilkan permainan prima. Harusnya pemain-pemain yang datang seperti Messilgers, kemudian Eliano Renders, ini harusnya bisa juga memberikan harapan tinggi. Nah, tetapi
sebagai pelatih pasti harus memitigasi, harus membaca jika hal-hal yang tidak enak terjadi, misalnya pemain tersebut tidak klop. Nah, inilah yang akan menguntungkan bagi lawan. Tapi ya semoga lah dengan banyaknya pemain-pemain keturunan kita, kemudian datang nih pemain baru, bisa memberikan insight bagaimana pendekatan yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, dengan sekali lagi banyaknya pemain berkualitas datang, pasti secara pendekatan taktikal akan lebih mudah Coach Sintayong untuk mengimplementasikannya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain yang lama. Aku respect teman-teman. Tetapi jika kita bicara timnas Indonesia sekarang dan kedepannya, ini akan sangat sulit dibaca oleh lawan karena perubahan terus terjadi terhadap skuad timnas Indonesia. Aku sebagai analis teman-teman, tentu secara mikro taktikalnya sebelum pertandingan ataupun mengamati sebuah pertandingan, teman-teman pasti melihat pemain mana nih yang kuat, pemain mana nih yang sangat amat bersinar, teman-teman. Dari situlah kita akan bisa melihat dan melakukan pendekatan selanjutnya di pertandingan hari H, mematikannya, dan hal-hal skenario yang lain kita implementasikan untuk bisa meredam daripada permainan dari lawan. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia selanjutnya, dan ini tentu sangat amat bagus untuk perkembangan permainan timnas ketika banyak pemain-pemain berkualitas datang. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.